Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga selalu tersampaikan kepada kita dan usaha kita dalam kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan diri berikutnya yang senantiasa menapaki sejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Para bapak dan ibu Allah Subhanahu Wa Taala, di 2 minggu yang lalu kita telah membahas sosok Nabi Muhammad SAW dan kita telah bahas juga kepemimpinan daripada Nabi Dawud alaihissalam dan kita juga telah jelaskan bagaimana sejarah beliau secara singkat khususnya dalam memimpin rakyatnya, memimpin masyarakat ketika itu. Pada siang hari ini kita akan membahas tafsir surah At-Tin. Jadi kenapa saya menggunakan istilah surah bukan surat ya, karena kalau surat ya bisa surat pengibadi, bisa surat cinta, bisa surat peringatan. Sebab itu untuk tidak tertukar dengan kata surat, maka insya Allah ke depan kita akan mencoba untuk konsisten menggunakan kata surah atau surat. Pada siang hari ini kita akan bahas salah satu surat yang pendek dalam Al-Quran Karim, yaitu surah At-Tin. At-Tin artinya buah hati. Kita akan jelaskan hati. Dalam hadis Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, beliau membaca dalam salah satu rakaat, satu surah atau 2 rakaat, salah satu rakaatnya membaca surah At-Tin. Dan dalam hadis-hadis lain yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW apabila sholat maghrib dan isya, beliau membaca surah-surah yang muqassar, ya, surah-surah yang mana? Muqassar atau qasirah yang pendek, ya. Tapi bukan berarti maghrib dan isya Allah ya, dan ila fi Quraisy saja. Ini menunjukkan bahwa maghrib dan isya Rasulullah ya, membaca surah-surah pendek, ya. Bisa dari akhir juz 29 sampai akhir surah Nas. Ada seorang sahabat ketika itu beliau memimpin sholat, bukan di masjid Nabi masjidnya. Kemudian salah seorang makmumnya mengadukan kepada Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa si fulan sholatnya panjang. Itu dalam sholat malam, maghrib atau isya, yang baca surah panjang, Baqarah atau Al-Imran. Maka kata Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum li nafsihi falyukhaffif. Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyuqawwil ma syaa." Dengan lafaz dengan teks yang berbeda-beda atau lafaz yang berbeda-beda, yang artinya apabila engkau sholat, ya, memimpin sholat, menjadi imam, maka ringankanlah. Dalam riwayat lain disebutkan karena di antara makmum ada yang lemah, ada yang punya hajat dan ada yang sakit, ada yang sudah sepuh, ada yang sudah hajat, ada yang sudah uzur. Dan apabila kalian sholat sendiri, maka panjangilah dengan
Ya, panjangkan sholatmu sesuai yang apa Allah inginkan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, ya, dalam sholat malamnya rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa, rakaat keempat Al-Maidah dan seterusnya. Ya. Sehingga beliau sampai kakinya bengkak, bukan karena main bola, tapi lama dalam sholat. Baik. Jadi yang ingin saya tegaskan bahwa Rasulullah dalam sholat maghrib dan isya khususnya beliau membaca surat yang pendek. Tapi dalam sholat subuh, dalam hadis sahih Rasulullah disebutkan bahwa apabila Rasulullah sholat subuh, beliau sholat sampai langit itu agak terputih-putih. Ya. Jadi kalau misalnya pada subuhnya itu jam 4.27, ya, maka kalau iqamatnya jam 4.20, maka Rasulullah kira-kira sholat sampai jam 5:15, hampir setengah 6. Jadi tidak satu, ya. Baik. Ini sebagai muqaddimah. Baik, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wat-tini waz-zaitun." Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Ya. Demi tin dan zaitun. Ya. Dan sudah kita jelaskan bahwa bagi Allah bebas, bagi Allah yang dikehendakinya untuk bersumpah dengan apapun. Kalau manusia tidak boleh sumpah kecuali kepada Allah. Ya. Dalam hadis Bukhari Rasulullah bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang bersumpah, maka ia wajib bersumpah dengan nama Allah. Ya. Kalau sumpah dengan nama Nabi boleh nggak? Nggak boleh, bukan Nabi. Ya. Kalau dia maksudkan sumpah, ya, demi Nabi, ya, demi Rasul. Ya. Tapi kalau demi bangsa, itu bukan sumpah. Ya. Jadi demi bangsa, demi umat itu bukan sumpah. Ya. Itu artinya demi bangsa saya berkorban, demi orang tua, ya. Itu demi di sini artinya liajli dalam bahasa Arab, ya. Untuk, bukan demi dalam arti sumpah. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun. Dan setiap sumpah dalam Al-Quran, ya, menunjukkan apa yang disumpahkan dengannya memiliki sesuatu yang besar. Ini sudah saya terangkan. Ada wal asri, ya. Allah bersumpah dengan masa, berarti masa itu penting. Nah, ada wasyamsi, ya, wa duhaha, dengan apa? Dengan waktu duha dan dengan matahari waktu duha, berarti matahari dan waktu duha penting. Ada dengan malam nasr. Di sini Allah bersumpah dengan tin dan zaitun. Kita jelaskan nanti, ya. Apakah tin dan zaitun itu buah atau apa? Kalau buah bagaimana? Ya. Itu luar biasa, ya. Kenapa nggak disebutkan mangga gitu, ya? Wal manja, ya, manggo, ya. Manggo itu kan adanya di kita di ASEAN, ya. Tapi buat tin dan zaitun. Baik. Kita jelaskan arti dari tin dan zaitun, ya, baik. Ternyata tafsirannya banyak. Ini 3 yang populer. Pertama, kata tin itu artinya buah tin. Buahnya ini manis. Mungkin Bapak pernah mencobanya atau belum mencobanya, karena tin di Indonesia sampai sekarang belum terlalu banyak. Dan seperti zaitun, dia manis. Ulama mengatakan buah tin ini kalau ditaruh di tanah mana saja dia hidup. Harusnya di Indonesia bisa hidup. Buah tin ini manis, ya, ini yang sudah agak kering. Ada juga yang menafsirkan bahwa tin ini masjid di Damaskus. Maka kaitannya, ya, itu bisa jadi masjid, ya. Ini sebagai ulama, ya, mengatakan masjid Damaskus ini masjid apa? Kalau ini namanya masjid Amawi. Masjid banyak di Damaskus, tapi ini Masjid Amawi, salah satu masjid terbesar di kota Damaskus, ya, yang dibangun dalam kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah. Di sebelahnya ada makam atau kuburan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah,
Di Masjid An-Nabawi ini simbol daripada kota Damaskus. Baik, besar ya. Juga Masjid Amawi ada di kota Halab yang sedang dibombardir oleh pasukan atau tentara Syria di rezim Bashar al-Assad. Ada juga yang mengatakan bahwa tin itu artinya masjid di bukit atau di gunung di mana Nuh alaihissalam berhenti bahteranya setelah Allah menenggelamkan bumi. Ini namanya banjir dunia. Misalnya tahu ini Allah menyebutnya judi ya. Wadi ini artinya lembah ya. Nah ini bukitnya namanya judi, bukan main judi, bukan. Wastawat 'alal judi. Dan bahtera Nuh itu ya berhenti di satu lembah ya, di satu gunung namanya Judi. Ya, ada yang bilang di Yaman, ada yang bilang di Mekah, di dekat Mekah. Ini berbentuk apa? Berbentuk bahtera. Nah, di bukit inilah Nabi Nuh alaihissalam membangun masjid. Membangun berarti sholat udah ada. Cuman mungkin caranya berbeda, tempat ibadah. Membangun masjid. Ketika itu kita tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam dengan beberapa orang dan hewan yang ikut ke dalam bahteranya sedikit. Wa ma'amana ma'ahu illa qalil. Ini ada sejarahnya nih. Berarti kalau tin artinya Masjid Nuh alaihissalam, berarti kita ingat itu namanya bahtera Nuh alaihissalam ketika Nuh mengajak salah satu anaknya tidak mau ikut dan dia bilang saya akan naik di atas bukit, tapi Allah tenggelamkan. Tidak ada la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Maka anak tersebut tenggelam Allah Subhanahu wa taala. Salah satu anak yang beriman kepada Nuh hanya sedikit. Ulama mengatakan bahwa orang yang beriman kepada Nuh hanya kira-kira 70 orang. Selama 950 tahun Nuh alaihissalam berdakwah, al-fasanati illa khams, dakwahnya 950 tahun, bukan 1 tahun, 2 tahun, 950 tahun, hampir 1000 tahun. Yang beriman cuma 70 orang. Baik. Jadi kata tin dia bisa berarti buah tin atau masjid di Damaskus ataupun Masjid Nabi alaihissalam di mana bahtera Nabi alaihissalam berhenti. Yaitu banjir banjir dunia. Semua ditenggelamkan kecuali orang yang bersama Nabi alaihissalam dan beberapa hewan yang ikut dalam bahtera tersebut. Nah, baik. Zaitun ada 2 tafsiran. Pertama buah zaitun, ya. Kalau zaitun agak populer, ya. Kita nyebutnya olive oil. Ya. Dulu 5 tahun yang lalu belum populer, sekarang sudah banyak ekstrak olive oil segala macam. Jadi minyak zaitun ini saat itu sudah banyak. Zaitun juga sudah mulai banyak. Kalau buah tin manis, buah zaitun kebalikannya. Rasanya apa? Pahit. Rasanya pahit. Ya. Tapi orang Arab suka makan zaitun. Sebagaimana mereka suka yang manis, mereka juga suka yang pahit. Ternyata zaitun ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Baik, tafsiran yang kedua nanti kita kaitkan bahwa zaitun itu adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu apa? Masjidul Aqsa. Jadi masjid, tafsiran dua-duanya. Ada nggak hubungan zaitun dengan Baitul Maqdis? Ada. Karena ternyata secara fakta zaitun terbaik di dunia adanya di Palestina. Di negeri Palestina nomor 1. Bahkan orang-orang yang Spanyol itu dari sana ngambilnya, diambil lurus dibawa ke sana baru ditanam di Spanyol di Eropa. Nomor 1 di Palestina. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 2 macam ini, baik itu masjid, kita sudah jelas keutamaan masjid. Nanti ada lagi. Dan buah, kenapa buah? Kenapa harus tin dan zaitun? Kenapa enggak buah semangka
atau buah melon ya, yang manis, tapi tin dan zaitun yang nggak ada di sini. Zaitun sudah banyak. Ya. Ini ada faidah. Tin adalah buah yang manis, yang bagus untuk memberikan energi. Zaitun adalah buah yang pahit tapi luar biasa. Dari zaitun ini bisa menjadi minyak. Minyak zaitun itu non kolesterol, bahkan penangkal kolesterol. Mungkin di sini bapak-bapak sudah tahu ya bahwa kenapa orang Arab fakta menunjukkan bahwa orang yang banyak terkena jantung, kolesterol itu bukan orang Arab, tapi orang Asia Tenggara, khususnya orang Sumatera. Makanannya santan. Orang Arab makannya daging kambing. Kenapa tidak? Tidak kena kolesterol atau jantung, karena ternyata mereka rajin makan zaitun ataupun minum zaitun, air zaitun. Dia dijadikan bahan makanan ini buat penawar zaitun, minyak zaitun. Dulu saya di Maroko tinggal di satu kelurahan lah, di sebuah kelurahan atau itu namanya Maknasatuz Zaitun. Maknas zaitun, karena memang situ dulunya zaitun, cuma pas saya ke sana udah nggak ada ya. Dulunya katanya di situ zaitun banyak, termasuk zaitun terbaik di dunia. Yang pertama adalah Palestina. Ini orang Maroko ini suka makan zaitun. Cukup zaitun, minyak zaitun yang asli dan dicocol dengan atau ditaruh roti dan dimakan. Nggak pakai daging, nggak pakai roti yang agak berisi, bukan roti Indonesia, dengan minyak zaitun. Itu luar biasa. Baik. Jadi ada dua tafsiran. Kemudian wa Turi Sini, dan demi gunung Tur Sina, ya. Tur dalam bahasa orang-orang antara Irak dan Jordania, Tur itu artinya gunung. Tur. Sini, ya, Tur Sina, Sinai, Saina dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun, wa syajaratan takhruju min turi Saina tanbutu bid-duhni wa sidqin lil akilin. Dan satu pohon yang keluar dari gunung Saina. Nah, Sina ini adalah salah satu bagian dari negara Mesir sekarang. Jadi dia Shibhul Jazirah, bahasa Arabnya Shibhul Jazirah atau seperti pulau. Jadi pemisah. Jadi di Mesir ini Jazirah Arab. Nah ini ada namanya semi pulau yang namanya Sinai. Ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa Tur Sinai ini atau gunung di Sinai ini adalah gunung di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada siapa? Kepada Musa alaihissalam. Ya. Makanya Musa alaihissalam gelarnya apa? Kalimullah. Apa namanya? Kalimullah, karena Musa alaihissalam langsung Allah berbicara kepadanya. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surah Al-A'raf. Ya. Allah berfirman, "Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala la tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Itu kan? Ketika Musa datang kepada janji yang telah ditentukan, ya, pada waktu yang telah ditentukan, dan Allah berbicara kepadanya. Bicara kepadanya, ya. Di mana? Di sini. Kata Musa alaihissalam, "Ya Allah, tunjukkan dirimu kepadaku." Kata Allah, "Engkau tidak akan bisa melihatku, akan tetapi lihatlah gunung." Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan dirinya, maka falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, kan begitu. Ketika Allah menampakkan dirinya di gunung tersebut, maka gunung itu tidak mampu ia bergetar, dan Musa pun jatuh pingsan. Jadi Musa melihat atau tidak? Tidak. Tapi berbicara, Allah berbicara kepadanya langsung.
ya, makanya disebut Tursi. Ya. Kalau ditanya kalau Ustaz sudah kesini belum, terus saya belum bisa kesini. Kalau Damaskus sudah, tapi Sinai belum pernah karena dia agak jauh daripada Kairo. Ini tempat bersejarah. Ya, kita nyebutnya jejak-jejak para nabi. Perlu kita kesini ya, kalau misalnya umroh atau luar negeri daripada ke Singapura kemana, kita jelajahi negeri atau jejak-jejak atau negeri-negeri yang para nabi pernah ada sejarahnya. Kemudian Allah berfirman juga, wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman. Al-amin bukannya terpercaya, ya. Al-amin dalam bahasa Arab dari aman. Al-amin, amin, ya, itu artinya aman. Amin terpercaya. Kenapa orang terpercaya disebut amin? Ada kaitannya nggak aman dengan terpercaya? Ada. Karena kalau orang kita percaya, kita akan merasa aman dengannya. Kan? Kita nitip kunci ke dia. Ini Pak ya, dia amin. Ya udah kita merasa aman, nitip kunci. Nitip mobil mau 5 jam, 10 jam, bahkan besok hari dia amin. Ya, mobilnya tidak dibawa kabur, ya, tidak dibawa lari, ya, ataupun dia preteli mobilnya des. Jadi antara amin dengan aman ada hubungan. Dan dari kata amin ya aman. Ya. Amin dan negeri yang aman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man dakhalahu kana amina." Ya. Barang siapa yang masuk ke mana? Ke Baitullah, ya, ke tempat-tempat suci. Maka dia akan. Jadi kalau masuk Makkah, apakah negeri Mekah saja yang aman? Ya. Ada negeri lain, misalnya Mesir dulu ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, "Qala dukhulu Misr insyaallah amin." Masuk Mesir insyaallah kalian aman. Lalu saya waktu pertama Mesir 99 sampai 2004 itu merasakan bahwa Mesir itu benar-benar aman, tidak seperti sekarang. Saya selalu ingat perkataan Nabi Yusuf tersebut. Sekarang sudah tidak lagi, tidak relevan. Mau jalan yang 12 malam tidak ada orang yang mencuri. Naik bus masih aman. Jalan 2 km malam-malam, bermalam nggak ada orang yang mencuri atau membunuh rampok. Sejak saya pulang tahun 2004 baru terjadi hal-hal ada perampokan, kemudian pembunuhan. Jadi kota Mekah, wahadal balal amin, kemuliaannya kita sudah tahu semua ya, dan semua orang muslim sudah saya sampaikan dulu ketika tafsir surah Al-Hajj ya, bahwa setiap orang muslim yang beneran ya, bukan yang palsu, pasti dia akan rindu dan ingin ke kota suci. Nggak mungkin dia, enggak, saya mah nggak pengen tuh haji. Tidak mungkin ya. Kalau dia seperti itu, dia dipertanyakan dia Islam. Ya. Ulama kullu muslimin, setiap muslim ya, yashtaqu ila baiti. Setiap muslim pasti dia rindu ke Baitullah. Ini kota Mekah ya. Masjid Haram ya. Terakhir saya 2006, sudah 8 tahun bagaimana perkembangannya. Sudah banyak perbedaan. Baik, wa hadzal baladil amin. Jadi ada berapa sumpahnya? Wat-tini waz-zaitun ya. Yang pertama dengan tin dan zaitun. Terus wa turi sinin dan tur sina, wa hadzal balad kota Makkah. 3. Tin zaitun jadi 1. Apakah ada makna yang tersirat di sini? Ulama mengatakan ya, Allah mengutus ya nabi di 3 tempat ini. Ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa tin wa zaitun, kita sudah jelaskan bahwa zaitun banyaknya di mana? Kualitas nomor 1 di Baitul Maqdis, Palestina. Berarti Allah mengutus setiap nabi pilihannya di 3 tempat ini yang dari ulul azmi ya. Ada nabi ada yang ulul azmi minar rusul. Wa idza akhadna minal nabiyina mitsaqan minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Ada berapa? Ada 5. Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya,
kemudian Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini namanya ulul azmi. 3 dari ulul azmi ini di 3 tempat ini. Yang pertama di Baitul Maqdis di Palestina. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yang kedua, wa Turi Sinin, Tursina di mana? Di Mesir. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa alaihissalam. Allah apa namanya? Jadikannya Nabi di sini. Mengutus sebagai Nabi di Tursina. Bagaimana dengan saudaranya Harun? Ya, apakah di Mesir atau di luar Mesir? Allah bahwa Nabi Harun bukan diangkat sebagai Nabi di Mesir, tapi di luar Mesir. Yang ketiga Mekah, yaitu Nabi siapa? Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi Wattini wa Zaitun langsung kita sudah belajar tafsir di Masjid Baitul Syifa, langsung pikiran kita masuk ke Baitul Maqdis. Situ Isa. Ya. Orang nyebutnya Bethlehem, ya. Kita nyebutnya Baitul Lahmin, ya. Baitul Lahmin, rumah yang banyak ada dagingnya, ya. Insyaallah. Baitul Lahmin. Atau Baitul Tempe, ya. Insyaallah ada tempe pun juga daging. Baitul Lahmin di Palestina. Nah, ketika kita baca Turi Sinin, langsung kita ingat kemana? Kita ingat ke Mesir. Kita ingat Musa alaihissalam. Dan yang ketiga, ketika Allah mengatakan wahai kepada kami, kita ingat kepada Muhammad alaihissalam. Nah, ini bisa jadi. Jadi ketika kita sholat, ya, salah satu yang membuat sholat kita khusyuk adalah kita paham apa yang kita baca. Kalau nggak paham, nggak mengerti, tidak mentadabburi, tidak tahu tafsirannya, kita tidak bisa. Baca. Makanya kenapa salah satu sebab kenapa orang kalau baca panjang dia tidak suka, apalagi bacaannya tidak bagus, kemudian suaranya biasa-biasa saja, apalagi salah-salah dan seterusnya, karena dia tidak paham. Nah, ini memahami bacaan adalah penting. Baik. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada 2. Yang pertama bentuk fisik, ya, yaitu anggota tubuh yang indah dan bentuk yang bagus. Ya, manusia ini mempunyai bentuk yang bagus. Sudah kita bahas dalam tafsir surah Rum secara detail, ya. Bagaimana manusia itu mempunyai sendi-sendi, ya. Ini sendi manusia, ada berapa sendi manusia? Manusia punya matanya 2 tidak 1. Itu kita sudah bahas, ya. Ya, kemudian telinganya 2 tidak 1, ya. Bayangkan kalau telinga manusia 1. Kemudian manusia mempunyai kaki, ya. Ini kepala, ini indah. Manusia diciptakan dengan bentuk, ya, yang indah dan sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim. Ketika anak lahir apa yang ditanya, ya? Bayinya lengkap enggak? Oh, emang bayi saya cacat gitu. Emang ternyata begitu, ketika lahir bayinya lengkap, maksudnya selamat, ya. Allah membuat manusia dalam perut di rahim ibunya sesuai yang Allah kehendaki. Ahsani taqwim. Jadi bagus. Manusia adalah makhluk Allah yang bagus bentuknya. Kemudian yang non fisik, ya, ini dikatakan oleh Ibnu Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ahsani taqwim bukan bentuk fisiknya, tapi non fisik. Apa itu? Fitrah, bersih. Ya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dia fitrah, bersih akalnya, kemudian agamanya Islam. Jadi manusia itu pada dasarnya bersih. Manusia itu pada dasarnya suka kebaikan. Manusia itu pada dasarnya baik. Fitrah. Fi ahsani taqwim. Kita nyebutnya hati nurani. Mana ahsani taqwim? Itu manusia. Kalau manusia tidak punya hati nurani, maka dia menjadi mengikut iblis. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami mengembalikannya di tempat yang serendah-rendahnya. Ada 2 tafsir juga. Yang pertama fisik, yang kedua non fisik, sama. Yang fisik adalah manusia, ia akan tua, pikun, ya. Kemudian tidak kuat, kemudian berubah. Nah, ini sudah kita bahas sebagiannya, ya. Matanya sudah tidak jelas, katarak dan lain-lainnya, ya. Kakinya asam urat dan seterusnya. Ini yang disebut dengan asfala safilin. Sebagian jumhur mufassirin mengatakan, ya. Bahkan ada yang ia kembali seperti anak kecil, ya, karena sudah tidak mampu lagi, ya, dicekoki, dimandi, diurusi seperti dia baik. Ardhalil umur, kata Allah. Itu fisik. Yang kedua non fisik. Apa itu? Manusia
dikembalikan di tempat yang seburuk-buruknya ketika manusia dia keluar dari fitrahnya, ya, keluar dari Islam, tidak taat kepada Allah, dia asfala safilin, gitu ya. Manusia ini kan mulia, karena Allah Bani Adam, manusia mulia. Tapi ketika dia maksiat, ya, berzina, ya, selingkuh, melakukan perbuatan dosa, nggak malu-malu. Karena pengen dia itu maksiat, nggak ada, akhirnya dia mengambil yang murah, ya. Seperti miras oplosan begitu ya. Kita dengar kabarnya belakangan ya, ada 10 orang mabuk ya di miras oplosan, 9 mati, 1 hidup, dan dia jadi orang yang hidup. Asfala safil, ia menjadi rendah serdahnya. Kenapa? Ia keluar dari jalan. Ada juga yang menafsirkan asfala safilin adalah neraka, ya, neraka. Neraka ada yang atas, ada yang bawah, ada. Fidarkil asfali minan nar. Orang munafik paling bawah. Ya, kira-kira kalau kita masak nih, ya, pakai penggorengan yang paling panas yang bawah apa yang atas? Bawah. Kerak. Neraka jahanam paling atas paling bawah? Yang bawah. Firdaus paling atas paling bawah? Paling atas. Kita sudah sebutkan, Firdaus itu paling atas. Dia berada di apa namanya? Jadi posisinya dia di atas, paling atas. Ini surga, kemudian ada bukit, nah itu Firdaus. Baik. Siapakah orang-orang yang selamat dari kehinaan ini? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak terputus. Orang yang beriman, beramal saleh, ya, ia akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Itu apalagi yang melakukan sejarah. Jika ada qata'u dan salah satu kerja dari orang yang mutafawwid awal dari salihin, ya. Dia sedekah jariah, dia mengajarkan ilmu, ya, dan juga anak yang saleh yang membawa keluarga. Itu tidak kita perpanjang, ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, apa yang menjadikanmu mendustakan hari pembalasan? Din itu artinya pembalasan. Din bukan artinya agama, Pak. Ya, din itu agama. Dan dia pembalasan juga. Maka orang yang dia miliki agama, dia harus yakin bahwa Allah akan membalasnya. Itu kaitannya. Jadi saya agamanya apa? Islam, ya. Apalagi nanti misalnya kalau dihapus agama nggak tahu dia. Ngakunya Islam. Kalau nggak ada agama di KTP, maka nggak ada lagi Islam KTP. Ngakunya Islam, ya. Tapi dia tidak percaya tidak yakin dengan hari pembalasan. Penting saya senang, mumpung masih muda dan seterusnya. Maka dia yukadzibu, fama yukadzibuka ba'du biddin. Tidak ada alasan kenapa engkau mendustakan hari pembalasan. Alaihissallahu bihkamil hakimin, bukankah Allah seadil-adilnya hakim? Ini juga telah kita bahas kemarin dalam sejarah Nabi Daud alaihissalam, bahwa Allah seadil-adilnya hakim. Kalau orang di dunia ini bisa luput dari pengadilan, ya, bisa luput dari hukum dunia, dia tidak luput dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Di antara keadaan Allah menciptakan hari kiamat. Jadi salah satu bukti Allah adil, ada hari kiamat. Manusia akan dihitung semua amalannya, ya. Ini prinsipal, ya. Karena dalam akidah lain bahwa tidak ada, ya. Dalam akidah Kristen atau Nasara disebutkan bahwa Nabi Isa lah, atau Yesus dalam keyakinan mereka yang membebaskan dosa seluruh manusia, ya, membebaskan dosa seluruh manusia, ya. Jadi cukup dengan dibaptis dosa hilang, karena nanti akan ditanggung oleh Yesus. Dan yang terakhir adalah bahwa ada satu riwayat, ya, ini juga populer dulu kita bahas, bahwa Rasulullah SAW itu beliau mengatakan bala wa ana ala dzalika syahidin. Di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam dan luar sholat, tapi hadisnya tidak sahih. Oleh sebab itu, ya, kita tidak mengamalkan. Kenapa? Hadisnya dhaif. Ada seorang disebut Arabiyah, ya. Seorang Arab Badui, tidak disebuti namanya, yaitu perawi antara dia dengan Abu Hurairah. Dia disebutkan namanya Muha. Jadi rawi kalau tidak disebutkan namanya, hadisnya menjadi. Inilah
yang bisa kita pelajari dan kita kaji dalam siang hari ini semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surganya, memberikan kita manusia-manusia yang sejahtera. Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Alhamdulillah, masya Allah. Iya, iya. Iya, iya. Bahasa yang lain lagi, luar biasa. Ada lagi? Baik, saya jawab. Jadi iya bagus kalau jadi ini sebenarnya sosialisasi. Dulu juga kurma 10 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu populer. Ya. Sekarang sudah populer, sudah banyak ya. Juga zaitun, ya. Nanti juga tim 10 tahun ke depan akan populer, insya Allah. Subhanallah. Dan faedahnya kita bisa ambil bersama. Yang kedua pahala, ya. Bagaimana kalau seorang menyumbang, terus dipindahkan, ya? Apakah pahalanya putus? Ya? Tidak, ya, karena dia dulu punya andil bangun masjid itu. Ya. Jadi dilihat daripada mana yang selama tidak dihancurkan, tidak dihancurkan, tapi itu kan dibangun lagi. Ini bisa bentuknya sumbangan, bisa bentuknya wakaf, harta ini. Ya. Oh dia sumbang wakaf, ya, kemudian dipindahkan, ya, insya Allah tidak akan hilang selama masjid itu tidak dihancurkan. Tapi kalau dipindahkan tidak hilang insya Allah. Iya. Iya. Oh iya. Ini dakik ini ya, luar biasa ini pertanyaannya ya. Jadi kalau saya menyumbang satu masjid, kemudian masjid itu dihancurkan pakai keramik yang pernah saya sumbang, kemudian hancur, ya, sekarang bangun lagi di tempat lain pakai keramik uang orang lain, berarti nggak mengalir. Iya, tidak mengalir berarti kalau seperti itu. Putus. Kasihan ya. Dia mendapatkan pahala ya, tapi ya, putus. Kecuali digantikan sama takmir masjidnya. Ya Allah membalas pelanggaran yang sebesar-besarnya. Tapi dari segi hukum, ya hancur. Ya. Ada lagi? Cukup. Baik, kita cukupkan dengan baca Al-Fatihah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.